Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. kemarin tuh dikit ya, masih sedikit ya. Apa sih kemarin itu? Sampai anak dasar, Mas. Sampai Nasr ya. Baik, berarti sekarang lanjut ke yang sebelumnya Al-Kafirun. lagi, yaitu surat apa? Al-Kafirun ya. Al-Kafirun. An-Nasr, sebelumnya An-Nasr berarti ini Al-Kafirun ya. Ya. Oke, yuk, A'udzu silakan. billahi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma Antum, Duna ya. wala antum An, abiduna ma wala antum abidun. wala antum Wala, abiduna ma saya ini ya, coba ditiru temponya ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Itu. wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum Lagi abidum wala ma. Lagi wala ana abidum ma abadtum. Seperti itu. wala ana abidum ma abattum Abidum ma. Abidum ma abad. Dengung. Dengung ya. wala ana abidum ma abattum Abidum ma abadtum. Abidum. wala ana abidum ma abattum Oke, terus. wala antum abiduna ma a'bud Wala antum abiduna ma a'bud. wala antum abiduna ma Antum, a'bud antum, antum. wala antum Wala, abiduna ma wala antum. Kalau saya bisa nepuk, nepuk ininya, nepuk pundaknya Mas Ilham, mending saya tepuk deh. Karena tempo ini, tempo terus dengung-dengungnya segala macam, itu mesti wala wala antum abiduna ma a'bud oke, lakum dinukum waliyadin. oke. Al-Kautsar. Al-Qalam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika Linya pendek, wanhar. linya pendek. Salli. Inna a'tainakal Inna, kautsar. Inna a'tainakal kautsar. saya coba tanya, Fasal. itu mat apa itu? Inna itu mat apa? Bunyi panjang jenis apa itu? Hmm, mad- Atau sebenarnya itu apa itu? Inna itu sebenarnya apa? Mat tobi'i bertemu sama apa? bertemu dengan alif. Nah, itu hukumnya apa? Tidak. Hmm? Mad, Apa namanya? matobi. Ya. Nah, Matobi. matobi biasa gitu maunya ya. Gitu. Itu bukan matobi biasa sebetulnya. Dia sudah jadi mat turunannya lagi. Karena ketemu sama alifnya itu loh. Ketemu sama hanya karena ketemu sama alifnya itu, matobi'inya itu malah jadi bukan lagi matobi'i lagi gitu loh. Itu hanya karena itu sebetulnya. Hanya karena matobi'nya bertemu sama alif itu jadi lain hukumnya. Itu. Tahu nggak mat apa itu?
Nggak tahu? Nggak tahu. Nggak tahu atau pura-pura nggak tahu? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Coba siapkan catatannya. Itu adalah mad jaiz mufasil. Mad jaiz munfasil. Bergambar nggak tulisannya? Fasil. Ini ya, sebentar ya. Saya coba. Ini deh. Oke. Saya lagi kerja juga sebetulnya, tapi nggak apa sih. Saya sambil lah. Itu kerja juga. Rapatnya sudah selesai juga kan. Terus kemudian ini, bentar. Saya ini dulu. Oke. Tulisannya gini, mad jaiz kok gini munfasil ini seperti itu. Oke, itu macam munfasil itu adalah, saya kembalikan lagi hurufnya. Oke, adalah mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah yang berbeda kata. Maksudnya apa? Matobi di akhir kata maksudnya. Ini jelas di akhir kata bertemu dengan hamzah di awal kata. Gitu. Maksudnya gitu. Sehingga ini jadi kasusnya lain ketika ternyata matobi di tengah-tengah kata bertemu dengan hamzah juga tengah-tengah kata juga. Itu jadi lain lagi. Atau di akhir kata apa gitu ya. Yang dia masih dalam ini. Dan ketahuan kata atau tidaknya itu terjemah sebetulnya. Itu ketahuan ini inna artinya apa, ina artinya itu. Pertanyaan sejauh ini? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, linya pendek. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika. Fasalli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Oke. Ara'aita. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'u'ul yatim. Lagi. Fadzalikal ladzi yad'u'ul yatim. Awas. Ini merhatikan mushafnya enggak? Atau ketika persiapan itu melihat mushafnya seperti ini enggak? Fadzalikal ladzi yad'u'ul yatim. Gitu ya. Nah, kalau saya harokatin ini atau kurang besar. Saya besarin aja sekalian mau gue besarin tuh yang ini fadza likal ladzi ini kan ya du'ul yatimah, bukan yatimi, bukan yatimah ya, seperti itu. Sebentar, saya mau gimana ini ya, line spacing ya, kok domanya kepotong pula ini. Mau gini, walah sama aja. Apa sih? Saya kok lupa ini ya. Bentar. Tapi gambar ya, itu ada ya, gimana bacanya itu? Fadzalikal ladzi yad'u'ul yatim. Hah? Gimana ya, Duk? Yad'u'ul yatim. Nah, jangan manjangin ya, bukan gini ya. Mana ya, sebentar. Ain, oke. Oh ya Allah. Ini kan
Terus ada tasdidnya. Oliyati. Nah, bukan bu- bukan gini. Yadu'u bukan, tapi yadu'u. Yadu'ul yatim. Itu maksudnya. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Lagi. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Nah, ainnya langsung nempel ke huruf ainnya ya. Jangan sampai di jeda yadu'u. Bukan, sekali lagi ini bukan ini. Bukan yadu'u, tapi yadu'u. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Oke. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Miskin pakai huruf qaf atau huruf kaf? Pakai kaf. Ya miskin lah. Dia Ya. kafnya maju. Ininya. Awailul lil Bismillahirrahmanirrahim. Lagi wala yahubbu. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Miskin. Panjang juga itu. Panjang. Oke, fadha apa? Wala yahuddu. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. An salatihim. An salatihim Oke, sahun. alladzina hum. Alladzina hum an salatihim sahun. Pertanyaan saya lagi. Itu kan tadi kan tulisannya gini kan? Alladzina hum an shalah. Pakai wawu sebetulnya. Tihim. Salatihim. Harusnya pakai wawu dia. Kalau di mushaf ya, tidak pakai lam alif. Kemudian gini ya. An gini kan? Salatihim gitu kan? Ya. Oke. Yang saya tanyakan, ini pertanyaan saya. Ini hukum apa? Ikhfa. Oke. Ikhfa itu di gimana bacanya ikhfa? Didengungkan. Tidak sebetulnya. Dia nggak dengung, dia hanya ditahan agak lama aja gitu. Tidak sampai dengung masuk hidung ya enggak. Biasa. Dan ditahan, secara tempo ditahan. Dan dia dibaca samar, tidak langsung an, tapi sholatim, seperti gitu ya. Seperti ya. Dan dia mau menuju ke huruf shod tapi belum. Mau nempel ke huruf shod tapi belum gitu. Sholatihim. Seperti atau apalah gitu ya. Sholatihim sahun. Oke. Oke, alladzina hum an sholatihim. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Nah, ini kembali lagi saya coba share screen lagi ya. Oke, saya coba andu. Nah, sekarang ini oke. Ini kasusnya tadi. Nah, tadi yang inna a'tayna ya, itu kasusnya ini. Tapi ternyata ada kasus yang lain ketika saya ini dulu ya. Nah, ketika ternyata ada kasus matopi'i yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Karena kita tidak mengartikan yuro artinya apa, una artinya apa secara terpisah, tapi satu kesatuan. Yuro una. Seperti itu. Itu bukan namanya mad jaiz lagi, tapi namanya mad wajib muttasil. Begitu. Sama-sama panjang, tapi kasusnya lain. Sama-sama matopi bertemu dengan hamzah, tapi kasusnya lain.
Yang yurouna itu dia pertemuannya di dalam satu kata yang sama. Karena tidak akan kita artikan, ya kan, bentar ya. Kita ini ya, kita mungkin kasih contoh yang tadi misalkan inna atoina ya, gitu, inna atoinaka gitu. Kasusnya yang tadi kan inna gini kan? Ya. Toi. Nah, saya lupa gini kayaknya. Atau toinaka gini. Nah, sedangkan yang kasusnya tadi alladzina hum yuro ini kan? Ya. Yuro una gini kan? Nah, kalau yang mad jaiz itu kasusnya dia satu ini tiga kata gitu. Innas sendiri, inaka sendiri. Sedangkan kalau kasusnya yuroun itu tidak terpisah secara kata enggak, tapi dalam satu kata. Yuro. Itu namanya mad wajib. Tuh. Oke, saya tanya lagi, Mas ini, Mas Ilham. Kasusnya misalkan saya punya kalimat hanian gitu ya. Maaf. Nah gini. Ini mat apa ini? Mat wajib atau mat jaiz? Mat wajib. Mat wajib. Oke, karena dia masih satu kata. Ini bukan begini, tetapi dia satu kata. Tidak diartikan hani sendiri, an sendiri, tidak. Tapi hani an itu diartikan sebagai satu kata. Itu. Tahu nggak satu kata sama lain kata kalau di bahasa Arab? Enggak. Nggak tahu ya. Maka cara yang lebih ampuh sebetulnya ialah nabung sebetulnya. Nabung contoh. Seperti itu. Pun orang-orang yang belajar bahasa Arab ya, nggak tahu dari pesantren atau mungkin ya tahu lah ya Mas Ilham mungkin punya teman dari pesantren, kalau ternyata nggak punya ya itu ya nasib Mas Ilham gitu. Yang memang itu dari teman-teman pesantren juga ya nyabung contoh gitu loh. Nyabung contoh. Itu menghafalkan contoh yang ada dan itu kemudian ditarik jadi satu pola. Jadi teori yang kita anut gitu loh. Tidak sebaliknya dari mungkin teori apa gitu baru gitu. Bukannya Mas Ilham bahasa Indonesia ini ya nggak tahu ya kalau bahasa Indonesia yang dia apa namanya kalau ngafalin hukum-hukum seperti itu kan sebetulnya kan kalau di bahasa Indonesia itu mirip dengan bagaimana kata dasar kena imbuhan gitu ya nih gitu. Yeah. Itu yang memang dia ternyata ketika imbuhannya itu nyambungnya sama huruf apa gitu, sama huruf K misalkan apa namanya istilahnya apa ya, kalau misalkan saya punya kata dasar kumpul kan yeah. kena awalan jadi kumpul lah seperti itu. Mungkin kalau mat seperti ini mungkin nggak terlalu ada ya di bahasa Indonesia, tapi setidaknya kan ada aturan kan itu. Kalau di bahasa Indonesia juga kan seperti itu. Ada lagi kaji dikasih awalan mengkaji. Mengkaji atau mengaji? Ayo. Mengaji. Loh, bukannya mengkumpul juga harusnya ada, Kan kalau K itu ini melebur. Memang melebur. Jadi kalau kaji kan harusnya kena awalan jadi mengaji. Kenapa jadi mengkaji? Ayo saya tanya. Kenapa? Kenapa ini terjadi? Belum diajari sama dosen belum? Belum, baru sampai kata dasar. Atau belum baca-baca lagi. Kira-kira apa gitu? Kira-kira apa? Kira-kira kenapa? Ayo. Belum tahu? Kalau yang sejauh yang pernah saya baca atau pernah saya dapat infonya, itu memang mengaji, aslinya mengaji.
pun juga di bahasa Melayu Malaysia atau Singapura atau Brunei itu mau dia belajar apapun yang sifatnya kajian itu ya mengaji gitu loh. Jadi bahasanya orang kuliahan itu mengaji gitu. Di sini aja mengaji itu cuma ngaji Quran ya. Di Indonesia aja gitu. Nah, termasuk yaitu itu salah satu mungkin dikotominya di bangsa kita ya. Itu bahwa mengaji itu cuma ini dan semacam ada semacam pembenaran, bukan kebenaran ya. Bukan sesuatu yang sesuai aturan justru cari pembenaran gitu untuk kasus mengkaji seperti itu. Tetapi apakah itu salah atau benar? Mengkaji itu Betul. itu bukan soal masalah benar atau salah justru. Itu Beda justru di pandang. luar itu gitu. Itu justru kesepakatan karena bahasa kan kesepakatan. Ya enggak? Ya. Nah, nanti misalkan jadi staf badan bahasa gimana ayo Mas Ilham menyikapinya segala macam itu. Ya barangkali ya 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 kira-kira gitulah gitu. Ya masa orang kuliah kuliah jurusan bahasa Indonesia malah jadi staf ahli di misalkan di Oxford. Ya barangkali kalau bisa oke. Gitu kan. Gitu. Atau jadi pentashih Al-Qur'an gitu. Itu kan agak ini juga agak out of the academy ya. Gitu. Tapi setidaknya itu gambaran-gambaran seperti itu kan ya tahu ya bahasa ya gitu. Sedangkan yang di Al-Qur'an segala macam itu kan aturan bahasa Arab juga gitu. Jadi kan mungkin agak ini ya, mungkin agak absurd ya. Kenapa kok orang kuliah bahasa Indonesia tapi kok belajarnya bahasa Arab itu ya? Kira-kira kenapa? Kok Karena di bahasa Indonesia juga ada serapan dari bahasa Arab ya. memang tahu kan? Seperti itu. Nah, terkait dengan serapan saya ada pertanyaan. Rakyat itu serapan dari kata apa? Rakyat, Pakai huruf apa rakyat itu? pakai Pakai shin. hamzah atau pakai ain? Oh, rakyat pakai pakai hamzah. Pakai Rakyat. hamzah. Jadi ru'yatul hilal dong. Berarti rakyatul hilal. Cocok itu. Ra, Pakai apa jadinya? ya. Pakai ya. Gimana sih Kang maksudnya? Gini ya, kalau boleh saya screen. Kalau nggak boleh nggak apa-apa gitu ya. Bilang aja gitu loh. Kalau nggak boleh Waduh. saya screen nggak apa-apa gitu loh. Rakyat. Nah, kira-kira bahasa Arabnya apa? Huruf apa? Saya dikte. Huruf apa? Ro, terus Ro, terus kaf, kaf, ya, huruf kiri ya, ya. Itu. rakyat, rakyat. Cari di kamus. Saya ada kamusnya. Kamus ini ya. Loh, saya aja yang nggak kuliah elektro masih mau proaktif untuk cari-cari arti kan. Cari-cari gimana serapan, gimana segala macam. Mana huruf ro? Huruf ro ya, bentar. Huruf ro. Huruf ro, kemudian huruf kaf. Kaf. Oke, ini ya. Rokai, Dari roka yarku. rokai. Rokiah. Arrikuah. Gak terlalu ada. Arrikiah. Arrokiyah. Sumur artinya. Cocok gak? Tidak. Lain. Berarti bukan kaf apa dong? Ain, Ain. Coba dicek. Ain ya. Ain, 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 ain. Ini ya. Ro'a atau ini ya. Pakai huruf ya ya. Apa? Ro'ain ya. Ro'ain ya. Ro'ain. Ini. Ro'a ya ro'a gini ya. Merumput, mempertimbangkan, memperhatikan, warok mendengarkan baik-baik, menjaganya,
Nah, kemudian rumput, perhatian, riayah, kemudian muro'ah, penggembalaan, ternak. Ah, ini ra'iyah. Hai. Nah, ini ada. Ya, ada ya. Ada. Ra'iyah. Itu. Oh, sudah ada kamusnya sebetulnya. Tinggal mau beli apa enggak. Saya enggak saya enggak Mutakhir. saya enggak bilang harus beli ya, tapi memiliki lah itu. Karena memiliki apapun atau membeli sesuatu pun itu kan ada kebutuhannya kan sebetulnya. Saya kembalikan sebetulnya ke Mas Ilham, butuh atau enggak. Setidaknya PDF atau kalau apa segala macam itu bisa diakali atau apa ya, atau inilah gitu ya, seperti itu. Jadi kita pun belajar atau beli buku atau beli apapun, beli ya itu bergantung kepada kebutuhan seperti itu. Kalau mau butuh seperti ya seperti itu. Nah gitu. Jadi pakai huruf ain dia rakyat seperti itu. Ayat. Oke, kembali ke alladzina hum yura'una. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Oke, lanjut. Oke, Al li'ilafi. Bukan pakai al, dia nggak pakai al. oh, Lihat aja di dalam surat Quraisy di mushafnya itu loh. Quraisy. Kata Quraisy ada alif lamnya nggak? Ada. Nggak ada. Dia hanya Quraisy. Berarti kan suratnya surat Quraisy, bukan surat al Quraisy, bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Li'illafi Quraisy. Lagi li'i. Illa li'il Hmm. li'i panjang lah. Li'i panjang i ya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'illafi Quraisy. Illa fihim Hmm. rih illa Hmm. fihim. Hmm. Oh enggak ada tasdid. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlata syita'i Nah, was-shaif. asyita'i itu mat apa? Mat wajib atau mat jais? Mas Jais. Mat jais. Artinya asyit. Apa? Rehlatas syita artinya apa? I artinya apa? Bisa dipisah nggak secara arti? Kita Kalau dia memang betul mat jais. nggak bisa. Berarti Mat apa namanya? ada wajib. Mat wajib. Itu mat wajib. Asyita'i. Musim dingin. Asyita'i. Terus Puasa. as-soif summer. Musim panas. Nah, Tuh. Lagi ila fihim. illa fihim Kembali. oh ya, I-nya pendek. pendek. Ila Hmm? fihim Hmm? Pendek gitu. oh, maksudnya nggak pakai tasdid. Harusnya ini kalau belajar bahasa Arab juga ya misalkan itu kata di ayat 1 li ilafi itu ternyata sama-sama aja sama di kata kedua ilafihim, sama-sama dalam artian hamzanya alifnya dia panjang, lamnya itu panjang tanpa tasdid. Kalau merhatiin ya tuh, kalau nggak merhatiin sih nggak apa-apa ya, emang saya harus ingetin gitu loh. Tuh coba Ilafi. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlata syita'i lagi was-shaif. rehlatas pakai alif lam, itu alif lam samsiah dia. Rihlata syita'i was-shaif. Sita, udah saya bilang apa tadi? Syita'i was-shaif. Mat apa? Wajib. Dia Wajib. wajib lebih dari 2 harokat. Oh. Makanya gitu. Rihlata syita'i was-shaif. Oke. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlata Udah ilafihim saya rihlata. bilang di kata yang ayat 1 itu kan li ilafi alifnya kan panjang. Terus saya bilang juga waktu tadi
itu mungkin masih lupa ya. Oke, itu terkait sebetulnya sama aja kata di ayat 1 sama ayat 2. ila Maka fi maka dari segi panjang pendeknya juga sama. Dan segi ada tasdid atau enggaknya sama harusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fi Quraisy ila Hmm, fihim rihlata ayat pertama kan ila fi i panjang kan? Kenapa yang kedua ila fihim i-nya pendek? ila fi Quraisy ila fihim rihlata syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min Hmm, 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 ju'in hmm. Ini 4 kali dengung ini. Alladzi panjang ya, majais at'amahum mi wa mi min ju' ju'in wa amanahum min khauf gitu. alladzina alladzina hum an salatihim sahun Kok dengung? Alladzina hum an sholatihim. Cuma dengung di satu. An sholatihim. Itu enggak dengung. Itu. Atau mau saya alladzina tulis? Mau saya tulis lagi nih. Oke, kita belajar tajwid ya. Meskipun saya tahu ya, sebetulnya boleh jadi ini bukan seharusnya terjadi. Orang kuliah belajar anak SD. Ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa karena memang belum pernah. Atau mungkin belum kan. Ya alladzina. Gini kan, hum. Kemudian sholat. Mana ya, wawu ya. Tihim. Ini kan. Sahuna. Gitu kan. Oke. Saya coba ini. Alladzina hum an sholatihim ini kan sahuna gitu kan itu. Oke, alladzina hum mungkin saya nggak perhatiin sekarang gini. Oke, antara ini bentar ya. Ini saya ada pertanyaan di tiga tempat ini. Oke, yang kuning ini hukumnya apa? idhar Idhar apa? Idhar apa? idhar idhar bila guna Lo idhar emang nggak guna, ngapain guna? eh Bukan, ini idhar idhar syafawi. tawi Bab mim. Bab mim sukun. Idhar syafawi. Kenapa syafawi? Karena bibir di bahasa Arab itu syafah. Yaitu idhar yang terkait dengan syafah. Atau huruf mim. Huruf bibir mim ini. Itu makanya namanya idhar syafawi. Gitu. Oke. Kurang jelas? jelaskan Yakin jelas? Atau mau tanyakan lagi? Kenapa kok syafah? Atau mau saya indikan kamusnya? Syafah, huruf shin ya. Mau sampai jam berapa kita? Boleh kan? Saya pun nggak apa-apa. Misalkan sampai jam 3 sore, saya siap. Karena memang pelajaran tajwid ini memang eh, namanya saya jadi pengajar itu ya harus capek kan. Tuh, sip. Ini syafah. Syafah. Pakai hak dia. Atau pakai tamar betul seperti ini. Syafah. Ini. syafa Makanya izhar yang melibatkan huruf bibir, huruf mim ini. Huruf mim kan huruf bibir ya. Huruf lidah. Huruf bibir. Huruf mim. Huruf mim itu huruf bibir. Yaitu terkait dengan huruf bibir mim ini, maka namanya izhar syafawi. Itu. Sip, ada lagi yang mau tanyakan? Izhar. Mau ini saya
Oke. Mana ini? Oke. Oke, udah mulai masuk lagi. Udah, Oke. sinyalnya mau. Sip. Oke. Izhar itu bukan pakai zal, tapi pakai Allah. Izhar. Azhar memperlihatkan, mengatakan, menjelaskan, menerangkan. Bentar, ini azhar, zoharo, az-zihra, az-zuhru, zuhur ya. Waktu zuhur juga ini juga huruf dha. Seperti itu. Zahir yang luar, zahira, zahir, al-mudhahara. Itu pakai dha dia. Jadi ada alasannya kenapa dia dinamakan iklab, kenapa dia dinamakan idgham, kenapa segala macam dan segala macam itu tetap ada artinya, ada alasannya seperti itu. Dan itu boleh jadi ya orang awam akan mempertanyakan itu, orang yang lebih awam dari Mas Ilham bahkan gitu. Kok kenapa ini, kenapa itu, kenapa ini dan kenapa itu memang harus ada dasar ilmiahnya. Makanya itu yang membedakan kita ya dari orang Kristen. Orang Kristen tuh kadang yang saya tahu itu sampai pada mereka itu ketika bertanya kepada pendeta itu seringkali jawabannya doktrin segala macam yang mungkin boleh jadi kenapa kamu tanya seperti itu mungkin kalau pendeta yang galak ya seperti itu ya enggak gitu. Saya bisa aja galak sebetulnya tapi gimana ya saya harus sodorkan bukti juga gitu loh. Bukti yang saya tahu seperti itu. Nah, ketika alladzina hum an salatihim ini ya jelas lah. Ini yang bacanya alladzina hum an salatihim sahun. Saya tanya, ini apa yang hijau? Mana? Bentar, saya screen lagi. Nah, ini apa lagi? Ini apa ini? Yang hijau ini? Ikhfa. Ifa, baik. Kemudian yang ini, yang biru ini apa? Kom apa? Idgham. Gini ya, untuk hukum mim sukun, dia itu sederhana sebetulnya, tidak terlalu banyak itemnya ya dari mim sukun ini. Mim sukun. Mim sukunnya cuma 3 kemungkinan dia. Yang mana sih ya Allah? Nah gini, mim sukun dia cuma 3 kemungkinan. 1, 2, 3. Ketika mim sukun ternyata bertemu dengan mim lagi, sama mim sukun bertemu dengan ya Allah. Mim sukun bertemu dengan ba, sama mim sukun bertemu dengan segala macam huruf selain ba ya. Alif atau hamzah ya, hamzah atau ta atau sa atau mau saya sebutin semua, mau jim, Nggak usah kan. usah selain mim dan ba itu intinya itu ini cuma 3 kasus. Yang atas ini kasusnya apa? Kasusnya namanya apa? Dibacanya seperti ya idgham mim. Kemudian ini iklab. Bukan iklab sebetulnya, lebih dia idgham syafawi.
Bukan, ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Kenapa bukan iklab? Karena iklab itu kasusnya nun sukun atau tanwin ketemu ba yang ternyata bunyinya sama aja dengan ini. Dan sifatnya memang mengganti bunyi nun itu, nun sukun atau tanwin yang bertemu ba itu dengan bunyi mim sukun. Tapi kalau mim sukun yang aslinya nggak usah dibalik, nggak usah diiklab, ya udah ikhfa syafawi. Itu ngapain diiklab, ngapain diganti? Kan udah mim juga kan bunyinya, gitu. Gitu. Karena arti dari iklab itu penggantian. Tuh. Tidak hanya soal penggantian presiden ya yang dulu tahun 2019 nggak tahu dukung siapa silam kemarin politik ya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa kita mungkin dalam arti-arti seperti ini kita bisa mengaitkan dengan umat yang lain juga sekalipun umat Kristen kan tadi saya ini juga bisa mengaitkan kepada sesuatu yang boleh jadi sensitif juga kan nggak apa-apa atau juga itu kan dengan sarana kita juga ingat gitu loh. Oke yang ini mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba. Selain min atau selain ba. Apa nama ininya? Ya idhar. Tapi idharnya idhar syafawi. Lain dengan idhar yang kita tahu misalkan idhar yang ketemu sama hamzah ha ha kain hin ha itu bukan mim sukun babnya. Itu bab nun sukun atau tanwin. Seperti itu. Oke. Ada yang tanyakan lagi sejauh ini? Kok? Baik. Coba sekarang ulang lagi alladzina hum an salatihim sahun. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina hum an salatihim sahun. Okay. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Oke. Terus? Al-Fil. Salah. Kan tadi surat apa yang dibaca terakhir? Al-Ma'un. Al-Maun. Ya sebelumnya surah Quraisy. Li'ilafi. Oh ya. Bismillah. Ini. Oke. Ya nggak apa-apa kan? Berarti kan Mas Ilham kan emang saya layani kok. Kalau memang mau ngulang. Nggak apa-apa gitu loh. Ya nggak? Akan saya layani juga gitu loh. Akan saya terima juga. Kalau memang itu memang niatnya mengulang ya. Nggak apa-apa gitu. Misalkan di pekan berikutnya mau ngulang lagi dari surat An-Nas. Ya nggak apa-apa kok. Kita bukan soal bagaimana harus cepet-cepetan enggak. Asal mau belajar, mau ini lagi, mau betul-betul ini ya, gitu. Karena gini loh, saya pernah bilang ke siapa ya, ke peserta yang lain juga. Andaikan saya agamanya Yahudi misalkan, mau murtad misalkan, ya saya akan belajar kitab Taurat gitu loh. Dan cara bacanya juga gitu loh. Dan juga lagu-lagunya, langgam-langgamnya, makomatnya segala macam. Gitu. Tapi kita udah Islam, ya mau nggak mau kan itu ya kitab suci kita kan Al-Quran gitu loh. Ya belajar juga untuk sistematikanya, untuk bacanya juga ya tajwidnya segala macam. Ya enggak? Ya. Kalau mau kita berpikir ini ya, berpikir boleh jadi pikiran kita mungkin agak liar di situ. Gitu. Barangkali mau murtad gitu loh. Barangkali. Ya barangkali kan. Ya enggak? Itu. Ya kan saya kira kalau bagaimana orang agama lain berusaha untuk narik segala macam itu kan usaha mereka, kita saingan secara cantik gitu bisa ya enggak gitu. Oke. Ya ilafi Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. lagi Ilafihim rih. ilafi Quraisy ilafihim Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlata syita'i was-sayf. syita'i panjang dia mad wajib kan atau mad jaiz? Mad wajib. Kenapa mad wajib? Karena beda kata. Beda
Oke, berarti asyita artinya apa? I artinya apa? Kalau dia betul memang mecais. Ilafi. Kita nggak bahasa ayat 1, kita bahasa ayat 2. Jika Mas Ilham tadi mengatakan itu asyita I itu adalah majais, maka saya tanya, asyita artinya apa? I artinya apa? Mat wajib. Oke, kenapa mad wajib? Karena satu kata Berarti asyita I artinya apa? kita musim Bukan, asyita I itu winter. musim dingin. Tuh. Oke, lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlata syita'i was-sayf. Lagi. Coba lagi. Ini temponya mulai kacau nih. Li'i- Liila. li'i- Li'ilafi Quraisy ilafihim Hmm, hmm, hmm. rihlata. Kok gini sih? Bentar ya. Kok kok nggak aware dengan ini ya? Coba saya lihat mushafnya langsung deh. Itu ya, bentar. Eh, Ilafihim rihlata saya syita'i. jadi saya jadi ini kalau kalau kasusnya kayak gini itu sama kayak saya nyodorin apa yang menerima peserta yang MasterChef itu loh, apa namanya, apa juri-jurinya itu loh. Itu dan jurinya ketika menilai itu manggil peserta untuk nyicipin masakannya sendiri. Ya enggak? Nggak Ya. tahu itu apakah suatu kesalahan atau kebenaran atau suatu yang salah atau benar itu kan nggak tahu kan, selera masing-masing ya gitu. Ada orang yang mengatakan bahwa wow ini benar kok padahal salah gitu. Itu ada yang orang yang nggak mau ngakui bahwa itu salah, ya itu dianggapnya benar, ya itu kan benar tapi versi dia. Itu ini yang saya mau ini ya. Gimana bacanya? Li'ilafi Quraisy ilafihim Lagi rihlata ayat 2-nya gimana? ilafihim Lagi rihlata. ini ada tanda ini. Bentar saya zoom lagi ya. Saya perjelas lagi. Mau saya perjelas lagi. Tuh, apa ini? Li'ilafi Tuh, Quraisy. ini tanda apa ini? Ini tanda apa ini? Tahu nggak ini tanda apa? Enggak, Kang. Tanda ya ini. Tanda mat, bunyi panjang. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlata syita'i was-sayf. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Oke, kembali. Saya bahas satu persatu ya. Alladzi at'amahum gini kan. Kemudian kalau di mushaf itu pernah lihat mushaf kayak gini nggak? Atau mau saya belikan mushaf? Ini kan ada tasdidnya ya. Meskipun ini bukan tasdid yang ini, nggak ada tasdid pun nggak masalah. Tapi tetap bacanya alladzi at'amahum min itu kan. At'amahum ini kan. Itu yang saya maksud. Makanya saya tadi harus ngulang-ulang lagi karena itu belum di Mas Ilham. Alladzi alladzi at'amahum min ju'in Lagi wa min. Nah, ini kan nun bertemu dengan jim. Ini hukumnya apa? ju'in min min Hukumnya apa? ihfa Ikhfa. Huruf ikhfa ada berapa? 4. Nun 14. sukun. Bentar ya. Nun sukun atau
atau Tanwin. tanwin gitu kan. Tanwin gini dah. Bertemu dengan, saya sebutin hurufnya 15. Huruf ta, sa, jim, dal, dal, zai. Langsung gini kan. Sin, shin, sod, bod, to, ro, fa, kof, kaf. Sudah 15 belum? Udah. Itu. Nah, itu tadi apa? Min nun sukun ini bertemu dengan jim. Dan bacanya ikhfa gimana? Min ju'il. Oke. Coba baca lagi. Alladzi. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Nah, gitu. Oke. Sekarang mau lanjut atau mau ngulang yang satu ayat itu? Satu surat ini, kan? Maksudnya ulang ulang gimana kan? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fi Quraisy illa fihim Hmm. rihlat ila fihim Ini yang ila saya bilang. Ketika ternyata menghafal sesuatu yang sudah terlanjur kita udah hafal, itu ternyata ketika dikoreksi itu larinya ke yang lama lagi kan? Ya enggak? Yaitu nasibnya masih Ilham. Ya enggak? ya, Tapi mau enggak mengubah itu menjadi sesuatu yang memang itu menjadi saran dari pengajar atau apa gitu ya. ya. Tuh. Ila fi Quraisy ila fihim rihlata syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Terus Mas Islam mau apa sekarang? Al-Fil. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratim min sijjin. Enak lagi itu. Oke, sekarang beralih ke Alfil ya. Taurmihim gimana itu? Tarmihim bihijaratim Itu ketemu interaksi antara huruf itu. Mim sukun bertemu apa? Tanwin bertemu apa? Atau nun Hum sukun bertemu apa? tarmihim tarmim sukun bertemu ba tarmihim bihija tarmihim bihijaratim min sijil. Hmm, gimana itu? Coba ini lagi. Tarmihim Hmm, bihijaratim hmm. Tadi masih ingat gak mim sukun bertemu ba? Itu hukum apa? idhar. Atau saya unduh aja dulu. Bentar ya. Mumpung saya belum. Nah ini. Ini hukum apa? Idhar Safawi. Idza syafawi itu ini. Bukan ini. Terus Oh, itu apa? idgham. Ini idgham. Nah ini apa? Ifa. Ikhfa. Ikhfa apa namanya? Ifa. Ikhfa apa namanya? Tadi sempat loh bahas tentang bibir-bibir tadi loh. Ifa Saf.
Ifa Safawi. Safawi. Nah, itu yang saya maksud. Ini ifa. Nah, terus gimana baca tarmihim? Tarmihim bihijaratim min sijil. Oke, ternyata saya harus ngulang lagi. Ridu sekarang. Min sijil. Nun sukun bertemu dengan Min sijil. Sijil. nah, itu hukum apa? Min sukun bihim bihija min sijil. Nah, tuh. Gimana? Berarti itu apa itu? Gimana bacanya? Yang tarmihim ya. Ya. Tarmihim salah. Tarmihim bihijaratim min sijil. Lagi min sijil itu kasusnya apa sih itu? Nun mati bertemu dengan sin. Sin. Min Hukumnya apa? sijil. Min sijil. Ifa. Nah, Ifa tahu. Ifa gimana bacanya? Jelas. Bentar ya. Saya coba artinya ikhfa itu apa? Min sijil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Ini artinya. Ikhfa. Khofa yakhfi. Atau khofiyah. Ya, sembunyi. Sijil. Samar. Min sijil. Rahasia, tersembunyi. Ikhfa, persembunyian, perahasiaan. Penyamaran. Berarti gimana bacanya? Ikhfa itu. Didengungkan. Tarmihim bihijaratim min sijil. Kurang. Tarmihim bihijaratim. Kurang. Tarmihim bihijaratim min sijil. Kurang. Tarmihim bihijaratim min sijil. Begini ya. Bedanya gini. Mungkin saya tanya. Bedanya apa tadi deh? Oke. Oke, saya coba kembali lagi ya. Ini apa hukumnya? Ifa Safawi. Ini hukum apa? Nunsukan bertemu sin? Ifa. Apa bedanya Ifa Safawi sama Ifa yang ini? Ini tebal. Bukan soal tebalnya sebetulnya. Bukan. Apa samanya, apa bedanya? Mungkin saya lebih ini aja. Lebih to the point lah. Apa bedanya Ifa Safawi yang tadi sama Ifa yang ini? Kalau yang samaan dan perbedaannya. Kalau yang tadi dibaca samar. Ini ya. Kurang tahu kan Istilah ikhfa. Oke, kita lihat kamus lagi. Ikhfa. Ini kan? Khafif, ikhfa, samar. Mana? Ikhfa. Huruf ya mana ya? Huruf ini ya, bentar. Khafia, pakai ya dia. Oh, ini. Tetap sembunyi. Kita lihat yang ini aja dah. Nah, ini kan. Nah, ini aja. Ikhfa itu apa sih artinya? samar.
Sama. Mau ikhfa syafawi, mau ikhfa yang itu, ya namanya ikhfa ya ikhfa. Kalau cara orang Arab ya gitu ya. Mau ikhfa ya ikhfa gitu. Yang ikhfa itu adalah kalau di bahasa Melayu apa? Samar. Itu yang sama, yang kesamanya itu. Itu samar. Mau sukun ketemu ba ataupun sukun ketemu sin misalkan sama samar. Dan ada lagi kalau ikhfa bacanya gimana? Tidak hanya samar juga tapi ditahan. Ditahan. Ditahan secara tempo. Ini yang saya bilang tadi temponya kacau ini. Tarmihim. Pernah saya tanya nggak? Udah Ya, pernah ngedrum nggak? Drummer atau pakai rebana atau musik ritmik gitu? Enggak, Kang. Kasihan ini. Saya dulu SMP loh. SMP tugas kesenian tuh suruh nyanyi, suruh ngeband. Tuh, nggak tahu apakah ngeband tuh baik atau buruk. Nggak tahu kalau Mas Ilham sendiri menyatakan musik itu haram atau enggak? Ya enggak. Kalau musik itu haram, ngapain azan pakai lagu? Ya enggak? Ya. Ngapain ngaji Al-Quran pakai lagu? Kayak nggak bisa lepas itu ya, nggak bisa move on dari itu ya. Itu kalaupun move on ya dia akan sibuk sendiri sebetulnya. Itu biar itu ngalir sebetulnya musik. Atau kalau belum pernah segala macam, ya mungkin ini belum dapat tempo ya, tempo bacaan. Tapi ya gimana lagi, tajwid juga dekat sama tempo, bunyi panjang bunyi pendek segala macam. Itu kembali ke ikhfa tadi. Masih ingat? Ya, coba tarmihim bihijaratim min salah. Tarmihim bihijaratim min sijil. Apa yang dengan ikhfa tadi? Bahasan kita tentang ikhfa. Selain menyamarkan juga Ditahan. Iya. Coba ulang. Tarmihim bihijaratim min sijil. Nah, gitu. Ulang. Tarmihim bihijaratim min sijil. Faja'alahum ka'asfim. Faja'alahum. Masih ingat? Ya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lagi Kak. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Oke. Kemudian sudah cukup atau mau lanjut? Lanjut ya Kang. Akang lagi ada kesibukan lain atau enggak? Belum. Satu surat lagi deh Kang, boleh? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Coba lihat mushafnya. Atau saya tulisin gini. Ini ya. Pernah nulis nggak? Nulis hafalan nggak? Menulis hafalan ayat. Nah, itu kekurangannya. Kecuali kalau memang pernah, itu ya itu kebangetan gitu. Kalau memang belum pernah nggak apa-apa sih. Oke, gini tulisannya. Wailul likulli humazatil lumazah. Gini ya, kalau ada huruf pendek 4 huruf pendek berurutan atau 5 huruf pendek berurutan, gimana bacanya? Ya kayak
abata saja hahodaza roza sasha sozobobo awofa pokabla gitu. Nah ini huruf pendek likuli. Jadi gimana bacanya? Wailul likulli humazatil lumazah. Nah itu yang saya katakan tempo kudu benar. Tempo kalau dia huruf pendek dia nggak perlu atau bahkan nggak boleh dipanjangin atau dijeda. Ya memang niatnya untuk mengeja, yaitu sama aja seperti kalau kita good evening atau good evening gitu ya. Tuh. Wailul likulli humazatil lumazah. Lagi wailul likulli humazatil lumazah. Apakah seperti ini? Iya. Pakai iya? Oh, tidak. Berarti bukan itu bacanya. Wailul likulli humazatil lumazah. Lagi wailun. Wailul likulli humazatil lumazah. Kepanjang lagi ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Oke. Wailul likulli humazatil lumazah. Oke. Wailul likulli humazatil lumazah. Jangan patah arang ya. Kalau saya bilang lagi, itu belum tentu salah. Wailul likulli. Karena kesulitan tadi. Kalau saya suruh ulang, itu bukan berarti itu salah. Atau tidak selalu berarti salah. Kadang itu benar ya memang. Karena kesulitan tadi itu loh. Merestart hafalan yang ternyata kita hafalnya selama ini kurang betul. Itu lebih susah daripada ngafal yang baru. Ya. Itu. Lagi ya, wailun. Wailul likulli humazatil lumazah. Salah. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a man. Kamu baca seperti ini, padahal mushafnya nggak ada. Wailul likulli humazatil lumazah. Oke. Wailul likulli humazatil lumazah. Oke. Wailul likulli humazatil lumazah. Oke. Wailul likulli humazatil lumazah. Lagi. Wailul likulli humazatil lumazah. Mau sampai berapa kali lagi? Berapa kali lagi? 33 kali? Silakan. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Malau, awas. Jama'a malan. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Memang. Dia kan fathah tanwin bertemu dengan wawu. Hukumnya apa? Jama'a malan. Apa namanya? Idgham apa? Idgham biguna. Idgham biguna. Tahu idgham biguna? Silakan dibaca. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Gimana cara itu baca idgham biguna? Apa itu, Kom? Apa bihuna itu? Loh, kata itu kadang harus saya tanyakan karena penamaan itu bukan sesuatu yang percuma sebetulnya. Dia ada arti, dia ada maknanya. Tidak hanya soal arti yang secara letterlek ya, secara tekstual, tapi juga dia itu dijawantahkan dengan hukum-hukum yang memang seperti itu, gitu. Yang memang betul-betul applicable juga gitu. Apa itu, Kom? Gimana baca itu, Kom Bihuna? Dengung.
Dengung itu gunanya, bukan idghamnya. Oh. Dengung itu guna. Idghamnya apa dong? Apa itu idgham? Idgham. Itu idgham? Melebur. Melebur. Tahu ya, sebentar. Tahu ya, saya matikan ini ya. Saya ini ya. Tadi saya pakai kamera handycam itu pakai ini. Tahu ya, apa ini? USB. USB. Masuk ke ini, masuk ke colokannya. Masuk ke colokan USB-nya. Nah, berubah kan? Itu idgham namanya. Memasukkan. Betul-betul nempel. Gitu ya. Huruf yang selanjutnya. Iya, betul-betul melebur gitu ya. Jadi melebur tadi itu. Saya ungkapkan seperti itu. Nah, dengan guna, ya dengan dengung. Dengungnya ditahan. Malau wa'adada. Gitu. Alladzi jama'a malau wa'addadah. Alladzi jama'a malau wa'addadah. Yahsabu anna malahu ahladah. Non tasdid. Hukumnya non tasdid itu apa? Gunna. Yahsabu anna Tahu nggak kenapa guna? Kenapa non tasdid itu guna? enggak. Kenapa huruf nun ya? Kita coba huruf nun. Tutup hidung. Tanpa vokal ya. Tutup hidung. Bisa nggak? Bisa. Lagi. Tutup hidung dua-duanya. Susah. Nah itu nun, huruf nun itu huruf hidung. Jadi karena dia huruf hidung, kalau kena tasdid dia dengung dan ditahan. Hanya karena itu aja sebetulnya. Saya nggak tahu kalau di ilmu pengucapan di bahasa Indonesia itu ada nggak? Kayaknya nggak ada. Kayaknya nggak terlalu ada dungu-dungu seperti itu ya. Tuh, nggak terlalu ada, nggak terlalu ada lah seperti itu ya. Apakah dia harus nunggu ditahan agak lama seperti itu ya? Tetapi kan harusnya di bahasa Indonesia kan ada ya, huruf N itu huruf nasal segala macam itu ya? Ada. Ya. Nah itu. Ya. Mungkin kalau pertemuan di pekan lalu kan itu kan juga terkait dengan ini ya, pronunciation juga ya. Mana huruf nasal, mana huruf tenggorokan, mana huruf glotal atau segala macam itu ya. Iya. Nah itu. Jadi kembali lagi yahsabu annama lahu. Yahsabu annama lahu ahladah. Itu kurang, nggak salah. Yahsabu annahu ahladah. Salah. Oke. Yahsabu annama lahu ahladah. Oke. Sekali lagi deh. Yahsabu annama Yahsabu annama lahu ahladah. Qalla la yumbadanna fi khutamah nafil. Lagi nun tasdid lagi itu. Ya. Qalla la yumbadanna fil khutamah. Lagi qalla la kurang tepat tadi. Qalla la yumbadanna fil khutamah. Itu tadi kata layum baza itu kan layum baza itu ada nun sukun bertemu dengan ba. Itu hukum apa? Iklab. Gimana membaca iklab? Mim, jadi mim.
Kemudian Kala layum. secara tempo, Kala layum badan. secara tempo gimana? Cepat. Secara tempo bagaimana kalau iklab? Kala layum. Lambat. Bukan Cepat. lambat, ya didobelkan, ditahan. Tahu nggak sih tempo itu? Tempo itu ketukan gitu. Bukan sekedar melambatkan ketukan sebetulnya. Lambat cepat itu soal kalau di tajwid itu dia soal bawaan aja sebetulnya. Tapi apakah dia bukan mempercepat memperlambat? Dia lebih ke bagaimana bacaan itu ternyata temponya jadi 2 kalinya atau 3 kalinya gitu ya. Menduduki 3 slot tempo. Tahu ya tempo ya? Ya. Tuh. Mungkin kalau saya umpamakan, saya gambar kotak itu mana ya? Simbol kotak ya. Yang ini loh, yang kalau kotak itu saya ingat ini. Squidward gak suka kotak itu loh. Tahu kartun itu enggak? Yang Squidward gak suka kotak itu loh. Atau saya wakil dengan X misalkan. Mana ya? Mungkin X ya. Mungkin bukan kotak ya. Gini misalkan. Nah, gini kan. Ya. Ini misalkan. Ini kan. Kala misalkan. Kala itu menduduki ini. Ini K. Misalkan. K ini kan. Kala. Ini 2 ini diwakili dengan tasdid misalkan. Ya. Nih. Kala. Terus kemudian dia overlap lagi dengan bunyi mat. Bunyi matnya ini. Ya kan? Terus layum, tahu nggak yang kayak iklab itu gimana bacanya iklab? Selain yang katanya ya, yang selain dia bunyi mim sukun, dia ditahan, tahan. Lagi. Coba Kalla layum badan nafil hutomah. Nah, itu lagi. Kalla layum badan nafil hutomah. Susah nggak? Rasa susah atau rasa Enggak. yakin nggak susah? Wong ketika diulang lagi balik lagi kan? Yakin nggak susah? Kalla layum badan nafil hutomah. Oke. Wa ma adraka mal hutomah. Narullahil muqadah. Lagi Narullahil muqadah. Oke, dilihat mushafnya ya. Saya coba ini. Narullahil muqadah. Ini apa ini bacanya? Qadah. Ilmu qadah. Ini huruf apa ini? Wow. Wawunya. Wawunya ada. Bedakan ya ayat 6 ini sama ayat 8. Ilmu qadah. Narullahil muqadah. Masih salah itu. Coba. Narullahil muqadah. Lihat. Narullahil muqadah. Jangan sok hafal ya. Meskipun surat pendek. Jangan bangga dengan hafalan yang katanya surat pendek itu ternyata ketika dibaca baca lagi. Harus baca. Harus lihat mushafnya dulu. Narullahil muqadah. Bahkan kamu ketika nanti lulus sekalipun itu enggak dibanggakan sebetulnya. Karena banyak manusia yang lain yang sudah lulus. Kamunya baru lulus kan nanti misalkan. Ya enggak? Ya. Termasuk dalam segi surat pendeknya sekalipun yang katanya remeh-temeh itu ya. Ketika dikoreksi baru tahu kamu mana salahnya segala macam.
Tidak apa-apa sih, maksudnya apa ya, apa ya, maksudnya jangan berhenti pada apa yang kita rasa itu udah betul, ternyata masih kurang gitu. Harus koreksi sama orang lain sekarang aja. Saya pun gitu, tetap tetap, tetap harus nggak boleh marah ketika ada yang ngoreksi aku misalnya. Itu tetap berusaha untuk nggak marah lah. Meskipun saya juga pemarah sebetulnya. Ngambek. Lagi narullahi. Narullahil muqadah. Lagi narullahi. Narullahil muqadah. Lagi. Narullahil muqadah. Siap. Narullahil muqadah. Allati ta'tali'ul 'alal afidah. Lagi. Lihat Allati musafnya. Allati ta'tali'ul 'alal. Allati, oh enggak ada itu. Oke, saya coba tulis ini ya, tulis ulang ya. Allati, ini kan. Kemudian, gini kan. Gini kan tulisannya ya. Allati, ini kan. Mana ya? Ini kan. Ini. Ini. Gimana bacanya? Allati tattali'ul 'alal afidah. Bedakan antara ala sama afidah pakai hamzah biasa. Ini a, ini a. Ini a, ini a. A biasa a. Ini a. Ala. Ya. Ini a. Ini a. A. Gak ada di Sunda. Gak ada. Abdel. Gak ada. Adanya. Ya ini a. Allati tattali'ul 'alal afidah. Nah ini latihan tempo ya. Biasakan itu ketika memang pendek ya pendek gitu. Allati tattali'u 'alal afidah. Allati tattali'ul 'alal ta'tali'u. Ya, tattali'u 'alal afidah. Usahakan memang karena tasdid ini dia langsung nempel. Tattali'u 'alal. Tappo. Bukan takpo, tapi tap. Allati tattali'ul 'alal afidah. Allati tattali'ul 'alal afidah. Allati tattali'ul 'alal afidah. Allati tattali'ul 'alal afidah. 'Alal afidah pakai a biasa a. Ini ya a biasa a. Allati tattali'ul 'alal afidah. Pun dia berdekatan, tapi harus jelas bedanya. Ini a, ini a. Ini a. Alal afidah. Lagi allati tattali'ul 'alal afidah. Lagi. Allati tattali'ul 'alal afidah. Masih afidah lagi kamu nih. Mas Ilham. Afidah. Afidah. Allati tattali'ul 'alal afidah. Masih alal af. Tattali'u 'alal af. Allati tattali'ul 'alal afidah. Lagi. Allati tattali'ul 'alal afidah. Lagi. Allati tattali'u 'alal afidah. Lagi. Allati tattali'u 'alal afidah. Cukup. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim nun tasdid. Innaha 'alaihim mu'sadah.
fi amadim mumaddadah. Oke. Lanjut. Atau cukup? Cukup, Kang. Cukup. Gimana? Gimana nih? Saya nggak marah sebetulnya. Tapi kalau dikatakan marah ya silakan gitu. Saya nggak membantah. Ya karena itulah saya gitu loh. Terus gimana yo? Gimana? Gimana? Dari Mas Ilham sendiri gimana? Perasaannya terus terus terintimidasi atau apa gitu ya? Enggak. Enggak. Emang kalau buat kebaikan kan emang kayak gitu. Tapi Mas Ilham sendiri ini nggak persiapan nggak untuk sebelum ini? Persiapan walaupun menjelang. Persiapan barusan. Oke. Baca-baca lagi. Oh ya nggak apa-apa sih. Cuma Nggak apa. salah. Ya nggak apa-apa sih nggak apa. Saya juga masih cenderung gitu kok. Persiapan itu malah jelang gitu ya. Ketika sebelum berangkat sebelum sebelum berapa menit sebelum baru persiapan itu ya. Ya memang itu manusia kok. Kita bukan malaikat kok. Ya kan? Tuh sama kok. Kalau ada kecenderungan untuk mungkin apa gitu ya, ada celah gitu ya. Celah apa? Misalkan dihukum apa segala macam. Kecenderungan kita itu kita nggak munafik kok. Saya juga ya mungkin ada ya inilah gitu ya. Jangankan jangankan soal tajwid yang boleh jadi ini ya. Yang saya pun oke lah kalau tajwid saya udah waspada segala macam. Ya soal apa ya? Kalau misalkan apa ya? Kadang kalau kadung apa gitu ya, kasihkan itu sampai lupa masang masker kadang. Tuh, kasihkan ngobrol, kadang kasihkan ngopi gitu kan. Itu sama kok. Itu itu. Cuma begini, kalau kita kan ini kan sudah bukan ketiga ya, gitu. Tapi nggak apa-apa sih kalau misalkan nggak, saya juga nggak apa-apa karena memang masih Ilham kan dalam tahapan yang memang harus belajar lagi, masih masih banyak belajar untuk dalam hal ini. Karena karena memang beda-beda ya. Ya. Ada yang belajar banyak seperti Mas Ilham, ada yang sudah cukup. Bahkan sekarang ada satu peserta yang sudah selesai juz 30-nya, ada satu lagi peserta yang lain itu selesai juz 29-nya ada. Seperti itu. Ya, itu kan masing-masing sih. Itu Ya. bukan bukan untuk dilombakan juga gitu, ngapain gitu. Juga ini bukan dunia kompetisi tapi dunia nyata kok. Yang kompetisinya itu orang ngerasa ini kompetisi atau enggak itu terserah gitu loh. Itu. Ya. Yang penting ada kesempatan, maka itulah ya belajar lagi. Jadi apa yang saya lakukan ini itu mudah-mudahan bisa dalam rangka lebih waspada aja gitu loh. Meskipun itu surat pendek, mau dia nun tasdid, mau segala macam itu ya, itu semuanya kudu di ini kudu 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 ini hukumnya gitu loh. Seperti itu. Oke, ada lagi sejauh ini? Cukup, Kang. Cukup ya. Oke, cukup ya. Yang Mas Ilham sendiri waktu itu saya lupa up, rutin untuk baca Qurannya itu kapan? Kalau Mas ini. Setiap malam sih, Kang, alhamdulillah. Cuma ya kayak gitu. Cuma Cuma nggak banyak gitu. nggak apa-apa nggak banyak. Tetapi ketika nggak banyak itu coba lebih lebih waspada lagi dengan tajwidnya gitu loh. Makanya tugas yang pertama tadi apa bukan pertama tadi yang pekan 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 pertama ya. Pekan pertama itu gimana sholat itu supaya bisa tartil. Ketika masih misalkan waladhdallin, jangan jangan dibiarkan, jangan dibiasakan yang itu. Ya, kita biasakan waladhdallin gitu ya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. 6 harokat. Kalau tadi ada kita nyinggung mat jaiz, mat wajib, ada lagi yang lebih wajib dari mat wajib. Mat lazim.
Waladhdallin itu harus 6 itu. Enggak boleh 4. Harus 6 harokat itu. Itu. Oke. Ya, Kang. Sholat sekalipun coba tartilkan. Mungkin kalau ketika ngaji mungkin kurang aware kayak macam sholat ini juga. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sama, itu nun tasdid. Gitu. Gitu. Gitu ya. Termasuk syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu juga tasdid. Nun tasdid, mim tasdid juga. Ayo. Ada nun tasdid, mim tasdid juga huruf hidung. Coba aja huruf mim. Gitu ya. Tutup hidung dua-duanya. Gak bisa kan? Ya, jadi itulah bukti bahwa huruf mim adalah juga huruf hidung seperti halnya huruf nun. Antara dua huruf hidung, huruf nun, huruf mim yang kalau di bahasa Mas Ihsan kan, apa Mas Ilham kan, ini ya huruf nasal ya, lo huruf nasal lo belajar kan, ya itu diaplikasikan juga di tajwid, di belajar untuk waspada untuk itu gitu loh. Ketika tasdid di huruf nun dan atau mim ya guna gitu loh, ditahan temponya. Bukan melambatkan. Kalau melambatkan kita bisa main cepat lambat gitu ya. Di satu ayat segala macam dinamis gitu ya. Tetapi bukan soal itu aja. Tapi juga bagaimana yang ditahan itu menduduki 2 atau 3 kali tempo yang biasa. Itu 2 kali atau 3 kali satuan tempo yang biasa di huruf-huruf yang memang tidak guna. Gitu. Yep. Ada lagi? Ya, sini udah asar, mungkin sana juga udah. Mungkin ya, kapan lagi rencana? Ya. Kan kalau ini harus satu orang satu ya, Kang? Lah kalau mau Kemarin tuh Habib tuh apa kan Kamis ya Habib ya? Ya kemarin teh ayo bareng kayak gitu. Oh, kalau bareng ya mungkin Susah gini. ya. Kalau Kurang bareng mungkin gini. Mungkin saya coba jelaskan ya. ya, Kang. Saya masih kalau disuruh misalkan menyimak menyimak bacaan 2 orang sekaligus yang ternyata berbenturan di kuping saya berbenturan nih gitu. Gitu. Makanya saya pikir satu-satu lah gitu. Ya. Memanfaatkan weekday ini. Gitu. Karena diagnosisnya itu akan berbeda-beda bergantung pada masing-masing apa kekurangan masing-masing. Itu bareng silakan, tetapi memang lebih ya dua kali waktu ini gitu nanti jadinya gitu loh. Bareng 2 orang misalkan atau bareng 3 orang, ya kan seperti itu juga gitu loh. Seperti itu. Itu. Nggak tahu sih kalau Mas Ilham sendiri bisa nggak menerima 2 orang seperti itu. Susah sih kurang intensif juga. Ya enggak apa-apa. Udah itu aja dulu. Ya, Udah, Kang. cukup ya. Ada Ya, rencana Kang, lagi makasih, mau Kang. kapan? Mau kapan? Belum tahu sih, Kang. Mau hari apa? Ya nggak apa-apa sih. Maksudnya saya kayaknya di pekan ketiga ini saya nggak mau ngentongi lagi. Ya itu bergantung pada kalian mau waktu apa segala macam. Ya saya tinggal bilang bisa atau enggak gitu loh. Itu. Ya, Kang. Saya nggak perlu ngingetin karena saya udah ini biasanya cukup kepikiran juga sama hal yang lain. Ya. Kalian mau misalkan di week berapa gitu kosong, ya nggak apa-apa kosong gitu. Laporannya ya 0 gitu setorannya. Gitu. Itu tinggal gitu aja. Itu. Sip. Oke. Ya, Udah, Kang. saya tunggu jabriannya. Ya. Saya nggak perlu ngejabri uh, Mas Ilham lagi. Ya, Kang. Sip. Terima kasih, Kang. Ya sama-sama. Sama. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live, Kang. Silakan.